Sobat IMC, balik lagi dengan saya Elda Priska dan hari ini kita punya narasumber kita yang expert di bidangnya yaitu Dr. Kondang, spesialis obstetrik and ginekologi. Hai dok. Hai Dokter Eka, apa kabar? Baik dok. Aku nyapa Sobat IMC Iya, dulu. boleh dok. Selamat pagi, siang, dan malam. Semangat, wahai Sobat IMC. Ya, semangat dan antusias. Semangat dan antusias. Nah, iya nih dok. Nah, hari ini kita membahas satu topik yang kayaknya zaman-zaman ini nih ya, zaman-zaman fast food, zaman-zaman boba, zaman-zaman milk tea itu banyak dialami sama perempuan-perempuan muda, yaitu nyeri saat sedang haid. Nah, menarik gitu. Iya kan dok. Nah, terutama saya juga beberapa kali juga kalau lagi haid di hari-hari awal tuh dok, itu rasanya aduh gloomy banget, kayaknya mendung padahal matahari mentereng gitu ya dok ya. Nah, karena soalnya kita udah kesakitan banget. Nah, sebetulnya nyeri saat haid itu bahaya nggak sih dok? Jadi gini, kita definisikan dulu. Nyeri haid yang berbahaya, yang kita anggap patologis adalah selama 3 kali siklus menstruasi dia nyeri, dan nyerinya itu sampai tidak bisa melakukan aktivitas. Ya, kalau dia sudah nyeri banget sampai tidak bisa melakukan aktivitas selama 3 bulan berturut-turut, maka patut dicurigain ada kelainan patologis di dalam proses menstruasinya. Ya, jadi kita harus memastikan apakah ada kelainan anatomi di dalam rahimnya atau tidak pada pasien. Ya, pada remaja-remaja terutama yang nyeri menstruasi yang hebat tersebut. Gitu. Apalagi sekarang kan gini, Dokter Elda, usia menstruasi itu cenderung makin muda, betul. Kesiapan menikah makin panjang, makin tua. Jadi kan ada space yang lebar itu, ada divergensi yang lebar itu antara usia menstruasi sama kesiapan menikah. Sementara kalau dia belum hamil kan tiap bulan menstruasi. Nah, disitulah bisa terjadi kasus-kasus yang kita biasa sebut endometriosis. Ya, jadi nyeri menstruasi yang sakit banget sampai tidak bisa melakukan aktivitas, harus kita pastikan bahwa itu bukan endometriosis. Jadi diagnostik pada waktu pertama datang ke dokter itu harus kita pastikan bahwa itu endometriosis atau bukan. Ya. Itu bisa dengan perasat atau pemeriksaan tertentu kita katakan, oh ini bukan endometriosis, oh ini endometriosis. Gitu. Nah, berarti tadi kalau yang dokter sampaikan, kalau sampai 3 kali siklus menstruasi nyeri sekali sampai nggak bisa beraktivitas, sampai mungkin cuti, sampai mungkin nggak masuk sekolah, nggak masuk kuliah, itu berarti udah mulai alarm buat Sobat IMC berobat ke dokter obstetrik. Untuk datang dokter obstetrik, dipastikan penyebab nyerinya itu apa. Iya. Gitu. Oke dok. Nah, misalnya dok, ternyata memang ini ada endometriosis. Ini sebenarnya sesuatu yang berbahaya nggak sih dok? Endometriosis itu bisa berdampak kepada apa? Gini, endometriosis itu harus diwaspadai. Jadi endometriosis itu ada ringan, sedang, dan berat. Ya, definisinya itu bukan nyerinya even dia endometriosis kecil, tapi dia nyerinya bisa sama aja gitu. Jadi tidak tergantung nyeri. Nah, kalau nyerinya 3 bulan dia udah mendiagnosis, sudah mengetahui bahwa dirinya 3 bulan berturut-turut nyeri banget, datang ke dokter, maka kita tegakkan diagnostik. Walaupun kan kita ketahuan kalau dia ketahuan ringan, kalau sudah ringan penanganannya lebih mudah daripada yang sudah berat. Misalnya sudah terjadi perlengketan, sudah menjadi kista endometriosis yang besar sehingga mengganggu fungsi reproduksinya, mengganggu produksi telurnya, kemampuan untuk bereproduksi pun sangat terganggu dengan adanya endometriosis. Makanya deteksi dini sangat diperlukan. Sejak awal itu diperlukan. Jangan sungkan-sungkan daftar ke IMC untuk kita periksa, untuk kita tegakkan diagnostiknya bahwa nyerinya itu endometriosis atau bukan. Jadi kita bisa memberikan advice yang paling minimal invasif lah, yang paling sedini mungkin, sehingga tidak terjadi kasus yang sudah
tua, misalnya dia baru datang setelah menikah, kan udah lama ini, menikah umur 26, mainnya udah dari umur 10 atau nyerinya udah mulai umur 12 misalnya. 12 ke 26 kan 14 tahun, Iya. nyerinya bertambah kan berarti udah lama. Kalau ketahuan diagnostiknya di usia 26, kadang-kadang terlambat. Oke. Kemampuan ovariumnya, kemampuan indung telurnya untuk memproduksi telur juga sangat terganggu, sehingga terjadilah infertility. Oke. Tuh, kaitannya dengan infertility. Oke. Kalau sedini mungkin kita tegakkan diagnostik, infertility-nya otomatis sedini mungkin bisa kita cegah. Sudah. Oh, oke. Wah, luar biasa nih, Dok. Berarti semakin menarik. Jadi kalau endometriosis ini kita biarkan terus-menerus bisa mengganggu kesuburan. Betul. Kesuburan dari remaja-remaja Betul. perempuan. Dan ibu-ibu Diagnostiknya sekalian. itu bisa kita tegakkan dengan prostat yang sekarang itu, dengan peralatan yang sekarang yang udah yang udah canggih. iya, Dok. kalau zaman sekarang kan kita sudah mendekatin yang super canggih ya. Jadi diagnosis dini itu dengan mudah bisa kita tegakkan endometriosis. Nah, oke deh. Ya, jadi buat sobat IMC kalau udah mulai ada keluhan nyeri-nyeri haid, udah 3 kali siklus, Ya, yuk buruan, jangan tunda lagi buat kesehatan kamu, buat Ya, masa depan kamu betul. nantinya, langsung cek ke Ya. dokter Obsgyn. ya. Nah, Dok, untuk mencegah perkembangan dari endometriosis ini sendiri, ada nggak sih, Dok, faktor-faktor eksternal nih yang Oh ya, satu nih. Tadi kan kalau sedang menstruasi, hindarin aktivitas yang bikin berlebihan, capek yang berlebihan. capek, Oh. oke. Kan biasanya daya tahan tubuh melemah, itu kasus Hormon. endometriosis akan meningkat, kayak autoimun lah, model kayak gitu. Kemudian diet, Oke. usahakan makanan-makanan yang segar, Pola makan, pola makan, pola minum, jangan fast food gitu ya, jangan Dok, fast ya. food. Hindari gula, milk tea. Ya, itu salah satu faktor juga Salah kan. satu faktor. Jadi kurangin gula ya, juga betul, ya, Dok. betul. Kurangin gula, terus kurangin kayak orang autoimun juga, kurangin gluten, Oke, gluten. tepung terigu. Mohon maaf Dokter Elda, tidak boleh makan tepung terigu. Oke, baik, Dok. Hindarin. Terus kemudian terutama itu ya, gluten, terus kemudian yang menimbulkan alergi juga hindarin. Makan makanan fast food, Ya. terus makanan-makanan yang mengandung merkuri juga hindarin. Jadi usahakan makanan segar dan Segar itu berarti real food seperti real sayuran, food ya, buah betul. gitu Betul, ya, sayuran, Dok, ya. buah, ayam pun ayam potong yang baru dipotong, yang jangan terlalu lama di freezer gitu misalnya. Oke deh. Nah, Gitu. berarti kita sobat IMC udah banyak banget nih, Dok, dapat ilmu dari Dokter Iya. Kondang hari ini. Itu bagaimana kita bisa mencegah endometriosis, dan kalau kita udah ada gejalanya, nyeri Harus segera, saat haid, harus segera periksakan diri kamu ke Dokter Obsgyn. Iya, betul. Nah, mungkin dari Dokter Kondang ada yang mau disampaikan buat sobat IMC, Dok, Oke. sebelum kita tutup. Jadi jangan takut anak-anak, adik-adik atau ya adik-adik remaja yang nyeri menstruasi datang ke Dokter Obsgyn. Jangan takut, kita tidak akan melakukan tindakan operasi, kita hanya menegakkan diagnostik, kemudian mengarahkan supaya diagnostiknya lebih awal, penanganannya juga lebih awal, sehingga tidak memerlukan penanganan yang berlebihan. Saya pikir dengan saat-saat kehidupan seperti sekarang ini, usia menstruasi yang lebih awal, terus kita harus aware terhadap nyeri menstruasi ini. Ya, Saya betul, pikir Dok. itu. Oke deh, thank you Dokter Kondang buat waktunya. Kalau gitu, Terima kasih. sehat selalu buat Sobat IMC dan Ya. sampai jumpa di lain kesempatan. Dah. Bye-bye.